kekecewaan yang menuntun kita kepada Kristus. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel." Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia.
Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sudah 2 pekan berlalu sejak perayaan kebangkitan Kristus. Namun seorang sahabat masih belum bisa move on dari kekecewaan terhadap rekan-rekan panitia Paskah di parokinya oleh karena hal kecil sehubungan dengan penentuan warna penutup salib di saat pekan suci. Seorang sahabatku yang lain kembali dilanda perasaan yang ia alami sebelum perayaan Paskah, yaitu kegelisahan dan kegalauan karena mereka menerima perlakuan tidak adil di perusahaannya dalam bentuk kenaikan gaji yang sangat minim bila dibandingkan karyawan lain dalam satu departemennya, walaupun berbagai achievement telah ia berikan kepada perusahaannya. Seperti 2 murid Yesus, Kleopas dan temannya, kedua sahabatku itu memiliki keinginan untuk keluar dari situasi dan permasalahan yang mereka alami, yang membuat mereka galau, dan dari ketidakpahaman terhadap hal yang sedang dihadapi. Mereka semua memiliki kesamaan satu sama lain, kekecewaan. Kekecewaanlah alasan Kleopas dan temannya meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Kekecewaan pula yang membuat kedua sahabatku memutuskan untuk meninggalkan pelayanannya dan yang lain mengambil cuti dari pekerjaannya. Bacaan kitab suci hari ini dengan jelas menyampaikan apa yang saat ini terjadi pada diri mereka. Saat ini Yesus sedang berjalan bersama mereka, menemani, mendengarkan keluh kesah, dan hendak bercakap-cakap dengan mereka. Untuk menyadari hal tersebut, mata rohani mereka perlu dibuka. Sabda Tuhanlah yang akan membukanya. Melalui pendengaran dan pembacaan kitab suci, merenungkan apa yang mereka temukan di dalamnya dan berbicara kepada Tuhan dalam sabdanya, maka kekecewaan dan kegalauan akan teratasi. Mengapa demikian? Seperti yang tertulis, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kobaran yang ditimbulkan oleh sabda Tuhan memiliki daya ubah sehingga mereka dengan hati besar dan berkobar dimampukan untuk kembali menghadapi peziarahan kehidupan ini dengan iman. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita mengenal Dia
dalam masalah, kesusahan, dan penderitaan hidup kita. Apakah kekecewaan yang kita alami mampu menuntun kita kepada Kristus? Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah semangat hidup baru dalam diri kami, dan terangilah kami selalu dengan cahaya sabda-Mu, agar kami mampu menikmati sukacita dan damai yang telah Engkau tinggalkan bagi kami dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit bagi keselamatan kami.